Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din wa bapak sekalian, akhwat wal ummahat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat hidayah dan taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang berbarokah ini untuk kembali melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercakup dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau, keluarga dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Ikhwan fiddin azakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk kepada hadis yang ke-17, al-amru bil ihsani fi kulli syai'in. Perintah untuk berlaku ihsan dalam segala perkara atau segala sesuatu. Tapi sebelum kita masuk, senantiasa kita saling mengingatkan untuk memperbanyak rasa syukur kita, karena hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih mengistiqomahkan kita dalam agama Islam, mengistiqomahkan kita di atas Al-Quran wa Sunnah, diistiqomahkan dalam bermajelis, duduk di majelis ilmu, duduk di halaqah-halaqah ilmu, dan ini adalah nikmat yang sangat besar yang tidak ada tandingannya dari nikmat-nikmat dunia. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada hamba, tapi diberikan taufik, wallahu yahdi man yasha min ibadih. Allah memberikan taufik, memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada hambanya yang dia kehendaki. Jadi kita berkumpul di sini, itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita masih istiqomah, kita masih tetap teguh, berpegang teguh dengan agama Islam, Al-Quran was Sunnah, itu semua berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kehendak kita. Kita hanya berusaha menempuh sebab. Ditambah lagi kita juga berusaha meminta kepada Allah agar diistiqomahkan, meminta hidayah. Orang yang sudah berada di atas hidayah, apa yang harus dilakukan? Mensyukuri hidayah dan meminta tambahan hidayah. Orang yang sudah berada di atas hidayah Al-Quran was Sunnah, secara khusus, atau orang yang sudah berada di atas agama Islam secara umum, yang harus dia lakukan adalah bersyukur atas hidayah tersebut. Ditambah lagi dia Dia berusaha meminta agar diberikan lagi hidayah lagi. Karena tidak ada seorang hamba ingin melakukan amalan sesuatu, melakukan apa saja dari amalan-amalan soleh, tidak akan bisa dikerjakan kecuali dengan hidayah dari Allah, dari pergerakan hati yang Allah gerakkan hatinya untuk melakukan perkara amalan-amalan tersebut. Meskipun dia sudah tahu yang benar ini, yang salah ini, yang kufur ini, yang syirik ini, yang tauhid yang ini, meskipun dia sudah tahu, tapi dia tidak bisa kecuali kecuali dengan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepatutnya kita saling mengingatkan untuk terus bersyukur di atas hidayah ini, di atas agama Islam, di atas Al-Quran was Sunnah, di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harus kita syukuri. Di antaranya belajar, serius dalam belajar, berusaha. Disebutkan juga di antara perkara yang membuat orang istiqomah itu berusaha bergaul dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang berusaha memperbaiki diri, bukan malah bergaul dengan teman-teman yang menyimpang atau teman-teman yang jauh dari ketaatan. Ini semua bentuk rasa syukur, ikhwan. Bentuk rasa syukur plus bentuk antisipasi, jangan sampai kita melenceng dari hidayah. Jangan sampai melenceng dari hidayah. Makanya sering kita sampaikan bahwasanya orang yang menyimpang itu, dia tidak serta-merta langsung menyimpang. Itu ada prosesnya, ada tahapan. Ada tahapan. Dari berada di atas sunnah kemudian menyimpang ke perkara-perkara bid'ah, itu ada tahapannya. Jangan tidak langsung menyimpang, dia tidak. Orang yang berada di atas Islam kemudian waliyadzubillah keluar murtad misalnya, keluar dari agama Islam, itu ada prosesnya. Tidak serta-merta dia langsung keluar. Maka
sebagai bentuk antisipasi ya kita berusaha mencari teman-teman yang baik, berdoa kepada Allah agar diistiqomahkan. Karena tidak ada jaminan, tidak ada jaminan bagi kita apakah kita bisa terus istiqomah ataukah waliyadzubillah, ya. Demikian. Taib. Kemudian yang selanjutnya bahwasanya kita berusaha hadirkan hati kita ketika di majelis, di antara bentuk adab terhadap ilmu, adab terhadap materi yang disampaikan, kita berusaha hadirkan, meniatkan juga untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ikhwan fillah azakumullah. Kita masuk ke hadis yang ke-17 ya. Tentunya ini kita Allah berikan taufik bisa sampai hadis ke-17. Ini ya bukan perkara, bukan hidayah yang ya kalau bahasa kita bukan ece-ece ya, tapi ya bisa sampai 17 pertemuan ya, bisa diberikan taufik istiqomah ya, bisa mendengarkan, bisa duduk, kita juga bisa membahas ini, itu semua dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik, hadis yang ke-17, al-amru bil ihsani fi kulli syai'in. Perintah untuk berlaku ihsan dalam segala perkara. Baik, dalam segala perkara. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang masih ingat apa makna ihsan? Ikhwan fiddin, apa itu ihsan? Yang antum ketahui lah, ihsan itu apa? Itu saja, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan apabila engkau tidak mampu melihat Allah, maka yakinilah Allah melihatmu. Taib, itu ihsan sudah lewat pembahasannya di hadis kedua ya, ihsan itu. Nah, kalau segi bahasa, ihsan dari fi'il madi apa itu? Saya mau tunjuk dulu tadi sebenarnya Pak Ferry ya. Saya mau tunjuk, antum begitu. Pak Ferry sudah jawab ya. Ahsana yuhsinu ihsan. Nah, fi'il amarnya apa itu? Ihsan. Fi'il amarnya. Jangan dikasih dia. Apa? Ahsin atau uhsin? Sudah lewat kan? Sudah lewat Ustaz? Sudah ya? Nah itu sudah. Ahsana yuhsinu ahsin. Nah, ahsan, Masya Allah. Ahsan ya. Ahsanta itu fi'il madinya. Taib, ahsin fi'il amarnya itu berbuat ihsan lah, ahsin. Nah, ini ahsana yuhsinu ihsan. Ihsan antum bisa tulis secara bahasa ya. Kalau tadi kan disebutkan hadis kan, di hadis itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu apa di dalam hadis ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Maksudnya melihat dengan mata hati. Ya, karena tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Apabila engkau tidak mampu melihatnya, maka yakinilah bahwasanya Allah melihat. Itu kalau di dalam hadis. Kalau secara bahasa, ihsan itu adalah melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Ya. Fi'lu syai'in bi'itqan, melakukan sesuatu dengan mutqin, dengan itqan, dengan sebaik-baiknya, dengan span. Kalau bahasa kita, dia melakukan perbuatan itu dengan ya span, pokoknya mutqin, itqan. Fi'lu syai'in bil itqan, dia melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Itu namanya ihsan. Baik. Jadi bukan setengah-setengah, bukan setengah hati. Ya, itu ihsan itu dia kerahkan, dia ini sudah yang terbaik seperti itu. Dia berikan yang terbaik. Memberikan terbaik. Jadi kalau berbuat ihsan, ya diantaranya perintah berbuat ihsan kepada kedua orang tua, selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua. Taib, nanti akan kita sebutkan ada beberapa dalil terkait masalah ihsan. Taib, itu ihsan ya, berusaha melakukan ya sesuatu dengan sebaik-baiknya. Taib. Taib. Kemudian di sini disebutkan qala al-muallifu
Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Jadi selalu connect itu ikhwan. Ihsan tadi sudah kita sebutkan kan? Saya sebutkan definisi di awal. Ihsan itu apa? Nah, bahwasanya sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan untuk seluruh sesuatu, untuk segala sesuatu. Disebutkan juga dalam riwayat yang lain, itu bukan ala kulli syai'in, ala kulli khalqin. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan bagi seluruh makhluk, atas seluruh makhluk. Baik. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh, maksudnya membunuh dengan hak, ya. Baik, membunuh fa ahsinul qitlah. Maka apa? Bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhah. Apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratah. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian berusaha menajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatah. Wal yurih dzabihatah. Taib. Dan hendaklah dia berusaha apa? Menenangkan, ya, membuat nyaman hewan yang akan dia sembelih, ya. Taib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, kita baca penjelasan para ulama terkait hadis ini. Bahwasanya kataba ini bermakna farada wa aujaba. Dan secara umum, ya, kita tidak bilang semuanya, secara umum, ya, makna kitabah, kataba, yaktubu, yuktabu atau kitabah, ya. Baik, itu kalau disebutkan dalam hadis atau dalam Al-Qur'an secara umum bermakna kewajiban, ya. Secara umum bermakna kewajiban. Makanya di sini farada. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan, wa aujaba, mewajibkan. Al-ihsana ala kulli syai', ai fi kulli syai'in ta'malunahu, pada seluruh perkara yang dia akan lakukan. Taib. Ala huna, huruf jar ala di sini bermakna ila, bermakna ila. Berarti apa? Innallaha katabal ihsana ila kulli syai'in. Maknanya seperti itu. Baik. Fa idza qataltum ay aradtum qatla man yajuzu qatluhu qisasan aw haddan. Ini. Apabila kalian membunuh, maksudnya apa? Jika kalian ingin membunuh orang yang boleh untuk dibunuh, baik secara hukum qisas maupun hukuman had. Artinya ini membunuh, ya, membunuh dengan hak. Baik, bukan al-qatlu bi ghairi haq. Fa ahsinul qitlah, maka berbuat baiklah atau berlaku baguslah dalam membunuh tersebut. Baik, kalau antum lihat, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang membunuh dengan hak, tapi di sisi lain Allah juga memerintahkan untuk berlaku lemah lembut dalam membunuh itu, berlaku baik, berlaku rifq, ya, lemah lembut dalam membunuh itu. Itu menunjukkan juga bahwasanya Islam itu mengatur seluruhnya, ya. Jadi tidak ada istilah itu apa dalam Islam, misalnya menyiksa yang sudah mati ini, misalnya sudah mati ini, kemudian disiksa lagi, siksa lagi supaya padahal orang sudah mati nih, misalnya. Saya berperang ini, ya, ini tentu al-qatlu bihaq, bil haq, ya. Baik, misalnya yang lawan ini yang diperangi sudah meninggal, misalnya sudah wafat dia, ya. Tidak ada istilahnya sudah wafat baru lagi dicabik-cabik atau di apa. Tidak ada seperti itu dalam Islam. Sudah wafat sudah. Tidak ada istilahnya sudah wafat kemudian dibakar lagi atau di apa lagi, misalnya, tidak ada seperti itu, ya. Di dalam Islam. Fa ahsinul qitla ay hayatul qatli. Maksudnya apa? Cara membunuh itu. Wa ihsanuha, dan baik dalam cara membunuh ini yakunu bi ikhtiyari ashalit turuqi. Ini dengan cara memilih metode yang paling baik,
metode yang paling mudah dalam membunuh itu. Ya. Misalnya hukuman had. Nah, metode apa hukuman had? Hukum kisos misalnya. Hukum kisos. Nah, ini orang membunuh orang ini. Si A membunuh si B misalnya. Kemudian keluarga si B menuntut. Akhirnya dihukum ya. Si A dihukum, ingin dihukum kisos. Nah, dengan cara apa dia ini dibunuh? Ya, sebagai bentuk penerapan hadis ini ya dengan cara apa? Yang membuat dia cepat juga wafat. Bukan misalnya disiksa sedikit-sedikit, ya, disiksa sedikit demi sedikit. Tidak begitu dalam Islam. Makanya dibilang yakunu bi ikhtiyari ashalit turuq, dengan cara apa? Memilih metode yang paling apa? Paling mudah. Wa akhaffuha ilaman. Dan yang paling ringan rasa penyiksaannya, ya, rasa sakitnya. Taib. Jadi kan kalau misalnya menyembelih hewan itu kan kalau pakai yang tumpul, ya, pisau yang tumpul, itu kan menyiksa hewannya. Tapi kalau pakai yang tajam, ya sudah, satu kali gorok misalnya sudah selesai dia. Ya. Taib. Ini kemudian wa idza dzabhtum, apabila kalian menyembelih, ai aradtum dzabha ma yahullu dzabhuhu minal hayawan. Jika kalian menginginkan menyembelih hewan yang boleh untuk disembelih, ya, hewan yang boleh untuk disembelih. Fa ahsinu dzibhata, maka berlaku ihsanlah dalam menyembelih. Ai hay'atadz dzabhi, cara menyembelih itu diperbagus. Wa ihsanuha, dan baiknya dalam menyembelih ini, ya, hanya kembali ke hay'ata itu ya. Ihsanu hay'atadz dzabhi, seperti itu kawan. Baiknya dalam cara menyembelih ini yakunu bisikinin haddatin. Ini dengan cara menggunakan pisau yang tajam, yang sangat tajam. Taib. Wa an yuajjila imraraha, dan berusaha dengan cepat, ya, menggesekkannya, memperjalankannya itu. Ya, ada kan yang cuma sek gitu kan, satu kali saja, atau ada bahkan yang cuma satu kali begini. Itu lebih bagus. Semakin cuma sedikit dia, kemudian hewan ini sudah mati, ya, ketika disembelih, itu semakin bagus. Kalau ini begini, tidak tak putus-putus ini misalnya. Nah, itu tidak ihsan namanya. Taib. Qadarullah, kalau misalnya seperti itu tidak ihsan, tidak sesuai sunnah. Ya. Taib. Ini. Wal yuhidda ay liusanna. Liusanna, hendaklah dia menajamkan. Wal ihdadu an yaj'ala as-sikina haddatan sari'atan fi dzabhi. Dan menajamkan ini maksudnya apa? Menjadikan pisaunya itu tajam. Lagi tajam plus cepat untuk dipakai menyembelih. Semakin tajam dia semakin cepat dia. Ya. Tentunya dengan kekuatan juga, ya, kekuatan yang menyembelih juga. Karena kalau di syara yang lain itu disebutkan dia kriteria penyembelih itu juga disebutkan supaya dia ihsan itu dalam menyembelih. Taib. Nah, ini. Jangan misalnya walaupun anunya tajam, kalau misalnya yang menyembelih juga tidak kuat, ya jangan, ya, diutamakan yang kuat atau yang sudah terbiasa misalnya, yang sudah tahu caranya misalnya. Taib. Syafratah ay sikinahu, ya, itu pedangnya, pisaunya. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain terkait yang mirip dengan hadis ini, bahwasanya Rasul SAW pernah bersabda, "Idza hakamtum fa'dilu." Jika kalian menetapkan hukum, baik, maka hendaklah kalian berlaku adil. Wa idza qataltum fa ahsinu. Apabila kalian membunuh, maka berbuat baiklah. Baik, ada perintah untuk membunuh, ada plus dibawa digandeng dengan perintah untuk berbuat baik. Ya, sebutkan itu. Bahwasanya dalam hadis sebutkan Nabi SAW kalau dia mengutus sahabat untuk berperang atau ingin menaklukkan suatu kota, selalu diingatkan, ya. Taib, Nabi ingatkan, jangan sampai kalian membunuh itu sampai menyiksa, plus jangan bunuh anak-anak.
Diingatkan begitu. Dalam riwayat disebutkan begitu. Kalau kalian membunuh atau menaklukkan atau qadarullah tiba-tiba berperang misalnya, jangan menyiksa. Misalnya sudah mati, misalnya sudah ibaratnya sudah sekarat ini orang yang sudah mau dikalahkan misalnya ini sudah mau dikalahkan. Kemudian kayaknya bagus disayat-sayat sedikit ini supaya makin tersiksa. Tidak, Nabi SAW tidak perintahkan demikian. Nabi perintahkan kalau memang sudah harus dibunuh sudah. Ya. Dipercepat seperti itu. Dan jangan bunuh anak-anak. Disebutkan juga jangan bunuh orang tua, ya. Itu dalam Islam sudah diatur semua. Baik, sudah diatur semuanya dalam Islam. Fa innallaha muhsinun, karena sesungguhnya Allah itu muhsin, zat yang maha berbuat baik. Yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta dengan orang-orang yang berbuat baik, ya. Allah cinta dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah, tadi di awal kita sebutkan bahwasanya penulisan kataba, yaktubu, kitabah atau yang lainnya yang berkaitan dengan itu dari segi perubahan-perubahan sorofnya itu ketika disebutkan dalam Al-Quran atau As-Sunnah itu bermakna wajib. Ya, di antaranya surat An-Nisa ini ayat yang ke-103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Itu sudah disebutkan kitab. Sesungguhnya salat itu, maksudnya salat 5 waktu. Salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Dan terjemahannya itu pakai kewajiban. Berarti kitaban di situ maksudnya kewajiban. Baik, kitaban mawquta, kewajiban yang telah ditentukan. Di antaranya ayat di bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman, kutiba. Jangan antum terjemahkan telah dituliskan atas kalian, karena ya dia span belajar bahasa Arab, sudah masuk fi'il majhul, ya, muyassar misalnya, kutiba. Dia baca ini. Ya, sesungguhnya Allah telah mewajib wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya telah dituliskan atas kalian puasa misalnya. Bukan, itu kutiba di situ bermakna diwajibkan. Ya, makanya tadi ada faedah di awal syarat itu langsung disebutkan. Kataba itu maknanya faradha. Ya, kalau disebutkan di beberapa syarah itu sebutkan kataba, yaktubu, kitabah, ya, uktub atau apa itu bermakna faradha, aujaba, mewajibkan. Nah, di antaranya dalil hadis tentang salat tarawih. Ya, yang mana Nabi SAW malam pertama beliau keluar, kemudian malam kedua semakin banyak sahabat yang mengikuti, malam ketiga semakin banyak, kemudian malam-malam berikutnya Nabi SAW tidak keluar. Kemudian sahabat bertanya-tanya, kenapa ya Rasulullah engkau tidak keluar itu kan? Nah, Nabi memberi komentar, kata Nabi SAW, inni khasyitu an tuktaba alaikum sholatul lail. Sesungguhnya aku khawatir ini sholat lail ini akan diwajibkan, tuktaba alaikum. Nah, ini tuktaba, kataba yaktubu, ya. Jadi insya Allah antum belajar bahasa Arab itu ada gunanya nanti itu, insya Allah. Walaupun sekarang belum ini ya Pak Fer ya, belum terlalu berasa sekarang misalnya, masih awal-awal, masih capek misalnya, atau yang di halaqah yang satunya lagi misalnya susah misalnya gitu. Insya Allah nanti itu tetap ada manfaatnya itu. Tidak mungkin antum ya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun misalnya 6 tahun di halaqah bahasa Arab. Kalau betul-betul belajar ini ya, bukan yang DP masuk sip-sipan, ya. Sudah 1 pekan 1 kali, kong sip-sipan lagi. Nah, la haula wala quwata illa billah. Itu tidak ada manfaat seperti itu. Ya, cuma cari faedah saja itu. Kalau mau serius ya hadir terus. Ya. Sengaja itu dibikin cuma 1 pekan cuma 3 kali, 2 kali, 1 kali, supaya hadir terus. Ya, kalau mau dibikin yang pakai cara lama 1 pekan 7 hari. Ya, ini orang Pak Ferry sudah pernah rasa ini, Ustadz Satria sudah pernah ini juga rasa. Pak Guru Isi juga ya, masya Allah. Itu 1 pekan 7 kali bahasa Arab. Mau dibikin begitu antum, ya. Jadi manfaatkan 1 pekan 1 kali. Insya Allah ada manfaatnya itu. Ya, mungkin belum sekarang, tapi kalau antum belajar terus ada manfaatnya insya Allah. Taib, ini tuktaba, ya. Nah.
Itu diantara dalil bahwasanya apa? Kataba yaktubu kitaba itu bermakna faradha. Taib. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, ma yustafadu minal hadis, faedah yang bisa kita petik dari hadis. Yang pertama, al-hathu 'alal ihsan, motivasi untuk terus berlaku ihsan. Warahmati, berlaku kasih sayang, lemah lembut. Wasyafaqati, syafaqati berlaku apa? Kasih sayang. Bil hayawan, ya, dengan hewan. Taib. Motivasi untuk berlaku ihsan, berlaku rahmah, berlaku syafaqah, kasih sayang kepada hewan. Taib. Jadi umum sekali ini dia punya ini ya. Apa saja perilaku baik untuk hewan, maka itu masuk dalam kategori ihsan. Taib. Memberikan makanan, memberikan makan, memberikan minum, merawat dia, ya. Atau diantaranya apa, kalau hewan itu butuh vaksin, diberikan vaksin, itu semua masuk bentuk ihsan. Nah, dipahami dari faedah yang pertama ini, kalau hewan saja kita diperintahkan ini, dimotivasi untuk ini, bagaimana dengan makhluk manusia, ya? Khususnya misalnya keluarga, anak, istri, orang tua. Apalagi disebutkan dalam ayat itu kan apa? Wabil walidaini ihsana, terhadap orang tua itu berbuatlah sebaik-baiknya kepada orang tua, kedua orang tua. Ya. Taib, selalu kita sampaikan ikhwan, tidak ada orang yang tidak bagus hubungannya dengan orang tuanya, mau bagaimanapun itu tidak ada dia itu. Cash dia tidak. Di dunia itu dia tidak akan sukses itu. Ya. Taib, ada saja itu masalahnya, ada saja dia punya ini. Ini orang tua ini. Langsung di dunia itu disebutkan para ulama, ada diantara dosa yang langsung cash dibayar di dunia itu salah satunya apa? Durhaka sama orang tua itu. Taib, durhaka sama orang tua. Bahkan sampai disebutkan ya, diantara salah satu efek dari dosa durhaka sama orang tua, ya, wal iyadzubillah, si anak ini bisa menjadi gila dia. Gara-gara apa? Durhaka sama orang tua. Gila. Ya, kalau kita itu apa? Meng-meng ya. Meng-meng setengah 12. Nah, nisfu gurur, ya. Taib. Makanya jangan perbaiki itu hubungan dengan orang tua. Perbaiki hubungan dengan orang tua. Berbuat ihsan. Ya. Dan lihat saja ya, kita bukan ini ya, semua itu Islam mencakup seluruh ajaran yang baik-baik itu dari Islam semuanya itu. Kalau misalnya diterapkan orang kafir kemudian bermanfaat bagi mereka di dunia misalnya, ya itu sebenarnya dari Islam juga. Coba antum lihat orang-orang kafir. Artinya kita tidak menganjurkan mencontoh mereka, tidak. Kita ini membahas orang kafir saja. Kalau dia baik sama orang tuanya, bagus hubungannya dengan orang tuanya, itu suksesnya minta ampun itu. Ya, orang kafir itu. Bagaimana kalau kita muslim berbuat baik sama orang tua? Ya. Apalagi ada misalnya anak ya, tinggal sama orang tua, dekat sama orang tua misalnya, atau misalnya tetanggaan misalnya begitu, tidak baku tegur dengan ini. Ini anak durhaka ini seperti ini, ya. Tidak baku tegur dengan orang tuanya sampai berapa hari misalnya. Antum bayangkan itu dosa jalan terus itu. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ya. Dan bukan cuma orang tua itu ikhwan, termasuk juga dengan apa? Mertua. Ya, jangan tuh menganggap remeh juga itu. Karena dia orang tua juga itu, orang tuanya siapa? Orang tuanya pasangan kan? Ya, jangan mau istilah bahasa kita ini apa? Jangan pilih-pilih, misalnya itu kan orang tua juga itu. Tapi lebih khusus ini apa? Orang tua ini, orang tua kandung misalnya seperti itu. Ya. Nah, ini perintah. Kalau sama hewan saja demikian, bagaimana kepada orang tua, kepada istri, suami-suami yang suka zolim sama istrinya, suka zolim, suka memaksiati istrinya, atau misalnya sudah kalau kita katakan misalnya sudah kenal sunnah, baru masih sering main tangan misalnya sama istrinya, ini tunggu saja nanti Allah akan balas itu. Ya, jangan antum merasa aman itu dengan perbuatan yang seperti itu. Allah akan balas. Kalau tidak di dunia, itu di akhirat antum akan dituntut nanti itu. Ya.
Atau sebaliknya istri yang misalnya karena ada istri itu yang main tangan juga sama suaminya. Ada enggak, ikhwan? Ada itu. Istri yang main tangan sama suaminya cuma ini saja, terima-terima saja begitu. Ya, Allah musta'an. Itu ujian ya. Baik. Nah, itu nanti akan dibalas. Jangan ya, dan ini hanya bukan berlaku untuk suami kepada istri, tapi istri juga berlaku ihsan kepada suami, kepada anak misalnya. Kepada anak itu juga berlaku ihsan kepada anak. Ini kita sebutkan contoh-contoh yang dekat-dekat dengan kita dulu ini. Jangan dulu yang jauh-jauh misalnya, ya. Pada keluarga terdekat, orang tua, anak, istri, ya. Bapak, ibu misalnya, ya. Taib. Ini perintah, ya, perintah untuk berlaku ihsan dan selalu memberikan yang terbaik. Selalu memberikan yang terbaik. Nah, ada biasa orang tua juga itu dia pilih-pilih misalnya. Karena dia senang sama anak laki-laki, jadi anak perempuan ini kayak tidak terlalu dia ini kan, cuma fokus sama laki-laki. Ya tidak seperti itu. Ya, kan pilih-pilih kasih misalnya. Perintah ihsan itu berlaku umum. Kalau sama hewan saja demikian, apalagi sama. Ya, kalau sama hewan misalnya, satu hewan ini bagus misalnya, kemudian ada hewan yang satu ini. Sudah, hewan yang tidak bagus ini tidak usah kasih makan. Kemudian hewan yang ini saja kasih makan misalnya, karena dia menghasilkan, punya susu, punya anak misalnya, bisa menghasilkan banyak anak misalnya. Ya, kita katakan, iya, oke, mungkin antum dapat pahala di sini, tapi antum tetap dapat dosa di sini kalau tidak berlaku ihsan dengan hewan yang tadi. Taib. Kemudian yang kedua, wujubu irahatil hayawani inda dzabhihi. Wajibnya menenangkan hewan ketika ingin menyembelih. Dibuat tenang hewan itu. Ya, dibuat tenang hewan itu untuk menyembelih, ya, ketika ingin disembelih. Baik, kita azan dulu ya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.
Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani fid din wa bapak sekalian, akhwat wal ummahat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, wujubu irahatil haywan inda dzabhihi. Wajibnya apa? Wajib membuat tenang hewan ketika apa? Ingin disembelih. Ya, di antaranya membuat tenang itu tidak menampakkan ketika menajamkan pisau atau ketika memperlihatkan ketika menyembelih temannya, kawan dari hewan ini. Itu diantara bentuk membuat tenang. Ya, diantaranya juga kalau dia susah untuk ditaklukkan, misalnya kalau bahasa kita dibanting misalnya, ya dikasih tenang dulu, dibuat tenang dulu. Ya, harus sabar. Itu termasuk bentuk ihsan. Ya, membuat tenang hewan tersebut. Bukan misalnya dipaksa makin dipaksa misalnya. Ya, ada yang saya pernah lihat itu, saking dipaksanya itu ditarik hidungnya itu sampai berdarah itu hidungnya itu. Hewan-hewan itu. Padahal kan ada cara yang ini itu kan ada kan? Cara atau misalnya pakai alat. Kalau memang dituntut pakai alat, dengan alat itu memang bisa dia langsung jatuh misalnya dan tidak banyak mudarat bagi si hewan ini, ya pakai alat. Sebagai bentuk ihsan itu, ya, ada misalnya ditarik sampai berapa orang misalnya gitu, ya sudah ditarik, ekornya ya, bayangkan saja tuh ekor itu ditarik itu sampai putus, terus hidung juga ini ditarik sampai sampai berdarah itu hidungnya, diikat dengan tali, ya penyiksaannya itu menyiksa. Hukumnya wajib membuat tenang hewan itu. Ya, kalau memang harus pakai wasilah sarana, ya harus pakai sarana. Wajib juga berarti pakai sarana itu. Misalnya pakai alat untuk membanting itu yang besi-besi, pagar-pagar besi itu yang di ini, ya. Seperti itu. Yang ketiga, an-nahyu anit tamtsili bil insani ba'da qatlihi. Larangan dari menyiksa manusia. Baik. Larangan dari menyiksa manusia setelah membunuhnya. Jadi sudah mati kemudian disiksa lagi, itu dilarang. Ya, itu dilarang. Nah, ya dilarang, itu sebagai bentuk penyiksaan ya kepada manusia. Di antaranya misalnya kalau sudah mati kemudian dibakar, ya, itu ada larangan tersendiri. Ya, Nabi SAW menyebutkan, la tu'adzibu bi adzabillahi azza wa jalla. Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah. Membakar itu, ya, dengan dibakar. Nah, kemudian yang keempat, al-hassu ala husnit ta'amuli ma'al makhluqat. Motivasi untuk bermuamalah dengan baik, berhubungan dengan baik bersama makhluk. Ta'amul ini muamalah, ya, bermuamalah dengan baik.
Baik. Ya luas sekali ini ya sebenarnya ya. Jadi ini hadis ini jadi disebutkan kaidah terlebih dahulu baru disebutkan contoh-contohnya. Jadi contoh-contoh ihsan yang disebutkan dalam hadis ini tidak pembatasan, banyak. Ini diantaranya ini ya, motivasi untuk husni ta'amul, bermuamalah dengan baik kepada apa? Kepada makhluk, kepada hewan, ya, kepada manusia, bermuamalah dengan baik. Baik muamalah jual beli, ya, pernikahan. Taib, intinya apa? Berkaitan dengan muamalah kepada makhluk. Kemudian yang kelima, azimur rahmatillahi subhanahu bi ibadihi hatta fi halil qatli. Begitu agungnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya hingga sampai dalam masalah membunuh. Fa amara bil qatli wa amara bir rifqi fihi. Allah perintahkan untuk membunuh, kemudian apa? Di sisi lain Allah perintahkan digandengkan sifat kelembutan dalam membunuh tadi. Tentunya membunuh yang hak ya, bukan membunuh bi ghairi hak. Membunuh yang hak. Nah, kemudian yang ke-6, syumuliyatus syariatil islamiyati. Syariat Islam ini apa? Bersifat komprehensif ya, komprehensif atau mencakup ya, mencakup. Nah, dalam hadis inilah disebutkan innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Ya. Disebutkan para ulama kata kul itu kalau di dalam masuk teks hadis atau dia dalam teks Al-Quran itu berfaedah umum ya, bersifat komprehensif, syumul ya. Taib bersifat apa? Keseluruhan. Jadi syariat Islam ini telah mengatur semuanya. Jadi seluruh kebaikan-kebaikan itu telah diatur semuanya dalam syariat Islam. Taib. Namun ada kebaikan yang disebutkan langsung secara zahir dia, ada yang kebaikan dalam bentuk kaidah. Nah, di antaranya ini kebaikan seluruh kebaikan itu diatur semua dalam Islam. Ini diantaranya penyebutannya di innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan seluruh perbuatan yang baik bagi segala sesuatu, atau disebutkan dalam riwayat yang lain ala kulli khalqin, untuk seluruh makhluk. Ini. Jadi Islam sudah mengatur semuanya. Tidak perlu lagi antum tambah-tambah, antum kurangi. Islam sudah mengatur semuanya, ikhwan. Islam sudah mengatur semuanya. Tidak ada satu kebaikan kecuali Nabi sudah sampaikan. Tidak ada satu keburukan kecuali pasti Nabi sudah peringatkan. Tapi kan misalnya dia bilang, tapi kan mana hadis yang Nabi melarang untuk pinjol misalnya. Ya kan misalnya begitu orang bertanya gitu. Ya kita katakan ya larangan-larangan itu tidak mesti harus langsung contoh semua, tidak. Terkadang larangan itu bersifat apa? Bersifat kaidah. Tinggal diterapkan dia. Para ulama yang menerapkan seperti apa? Muncullah itu larangan-larangan ya, masalah-masalah yang datang kontemporer ya, masalah-masalah kontemporer. Nah ini. Jadi kalau misalnya kayak orang misalnya mengatakan kayak disebutkan dalam ada cerita yang tersebar, katanya Islam itu mengatur semuanya dalam syariat Islam. Terus Terus orang ini mengatakan, terus mana dalam ayat Al-Quran terkait ini, cara membuat ini makanan yang enak ini misalnya ya? Karena ini yang ditanya juga orang yang pintar juga, cerdas juga, dia panggil kokinya ya. Dalam ayat disebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika engkau tidak mengetahui. Makanya saya mau tanya sama chefnya ini, bagaimana cara membuat masakan ini. Nah, seperti itu. Jadi kadang dalam Islam itu ya tidak disebutkan secara gamblang, tapi dalam bentuk kaidah. Ya, di antaranya ini, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Apa contohnya? Nah, ini di antara contohnya. Jika kalian membunuh, berlaku baiklah dalam membunuh yang hak ya. Jika kalian menyembelih, berlaku baiklah dalam menyembelih.
Apa di antara contoh berlaku baik dalam menyembelih? Hendaklah kalian apa? Kalian tajamkan pisau kalian. Ya. Baik, hendaklah kalian apa? Kalian buat nyaman. Ya. Baik, kalian buat nyaman hewan sembelihan kalian. Itu di antara bentuk ihsan semuanya. Baik. Nah ini. Kemudian yang ketujuh, yustahabbu alla yuhiddas sikkina bihadratiz zabihati. Dianjurkan atau disunnahkan tidak menajamkan pisau, ya, atau kita katakan tidak menajamkan pisau ketika ada hewan sembelihan tersebut, ya, tidak menampakkan kepada hewan sembelihan itu ketika menajamkan pisau. Itu hukumnya sunnah. Yustahabbu alla yadhbaha bahimatan, antum ganti itu harokatnya. Alla yadhbaha bahimatan bihadratin ukhra, bihadrati ukhra, atau bihadratin ukhra. Disunnahkan tidak menyembelih hewan sembelihan dengan hadirnya hewan sembelihan yang lain, atau kita katakan ketika menyembelih hewan itu jangan sampai kelihatan sama hewan sembelihan yang lain. Ya, kayak pernah tersebar itu, ada juga video itu, orang itu dia saking hebatnya dia, sudah ahlinya dia dalam menyembelih, ada sekitar berapa belas itu sapinya yang dia sembelih, sapi-sapi yang besar, dia yang sendiri yang banting, dia sendiri yang sembelih, baru semua sembelihannya itu satu kali gesek semua. Ya, baik. Banyak orang yang komen, memuji begitu kan? Tiba-tiba ada satu komentar itu, orang luar juga yang komentar. Dia bilang itu harusnya hewan kemarin, ya, seperti itu. Nah, kita katakan walaupun dia cepat bagus ini, tapi tetap tidak ihsan karena dia menyembelih apa? Menyembelih di hadapannya hewan yang lain. Itu sama seperti kata Nabi SAW, sama seperti dia sembelih 2 kali itu hewan itu. Ya, 1 kali dengan cara dia perlihatkan, 1 kalinya ya dia sembelih secara hak. Ya, sembelih secara hakiki. Baik. Nah ini. Ya, jadi harus tata caranya, dan itu termasuk adab juga ya, termasuk adab juga dalam menyembelih. Baik, kemudian masih yang tadi ya, disunnahkan untuk tidak menyembelih hewan ketika ada hewan sembelihan yang lain. Wala yajurruha, ini juga ini yang banyak juga ini terjadi di masyarakat. Tidak menyeret hewan ila madbahiha, sampai ke tempat sembelihnya itu, tidak diseret dia. Ya. Maksudnya posisinya di sana sudah diikat, memang diseret, ditarik begitu, tarik. Ya. Seret begitu. Ya, itu tidak boleh diseret seperti itu, bukan bentuk ihsan dalam menyembelih. Adapun kalau cuma misalnya kasih bagus dia pestan supaya ini sorong sedikit misalnya, itu ya insya Allah itu tidak termasuk. Baik. Nah, makanya kalau mau dibanting itu ya dibanting di dekat tempat sembelihannya, ya. Jangan misalnya mau disembelih di sana, dibantingnya di sana misalnya. Ya, baru nanti di sana diseret begitu. Tidak boleh, ya. Baik, kemudian yang ke-9, min asali bitta'limin najihati, di antara uslub atau tata cara pengajaran yang baik, ya, pengajaran yang menyukseskan atau pengajaran yang sukses, yaitu apa? Zikru qaidatin, menyebutkan kaidah. Kalau bahasa kita ini menyebutkan kunciannya dulu. Poin utamanya disebutkan dulu, menyebutkan kaidah. Summa dorbu amsilatin alaiha, kemudian mendatangkan contoh bagi kaidah tersebut, ya. Mendatangkan contoh bagi kaidah tersebut. Ini diantaranya ini yang Nabi ajarkan. Nabi menyebutkan dulu kaidah, ya. Fal qaidatu fil hadis, maka kaidah dalam hadis, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Wal amsilatu hiya, dan contoh yang disebutkan untuk menjelaskan ihsan itu apa? Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Jika kalian yang pertama tadi, jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Nah, dan di sini ikhwan fillah azakumullah, kalau kita bawa ke makna ihsan secara umum, baik. Jadi berbuat ihsan juga itu ada kadarnya, ya. Berbuat ihsan itu ada kadarnya.
Jadi kalau misalnya apa? Melaksanakan kewajiban-kewajiban, misalnya sholat 5 waktu misalnya. Bagaimana bentuk ihsan dalam sholat 5 waktu? Ya, memenuhi hak-hak dalam sholat tersebut. Ya, menyempurnakan gerakannya, ya. Bagus dalam menerapkan rukunnya, wajibnya, sunnahnya. Itu masuk dalam kategori ihsan, ya. Ihsan dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban. Nah, dan diantara cara berbuat baik juga itu termasuk ihsan, yaitu meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Ya. Taib, tarkul muharramat, meninggalkan apa? Perkara-perkara yang diharamkan. Nah, bagaimana caranya? Cara sampai disebutkan ihsan ketika apa? Ketika orang meninggalkan perkara yang diharamkan. Maksudnya apa? Dia berhenti dari melakukan itu. Ya, berhenti. Baik ini yang apa? Ya, yang zahara minha wa ma batan, baik yang ma zahara minha, baik perbuatan yang haram itu yang nampak maupun perbuatan haram yang tersembunyi. Jadi ketika dia berhenti, maka pada saat itulah dia telah melakukan perbuatan ihsan. Ya, makanya hukumnya apa? Wajib, ya. Hukumnya apa? Wajib. Kemudian sebagaimana disebutkan dalam ayat wazaru zahiral itsmi wa batinah. Dan hendaklah kalian tinggalkan dosa-dosa yang terlihat maupun dosa-dosa yang tersembunyi, ya. Nah, diantaranya juga berbuat baik, ya, berbuat baik ketika apa? Ketika sabar, ya. Ketika apa? Ketika sabar. Ketika sabar juga itu ada ihsannya. Nah, apa bentuk berbuat ihsan dalam sabar? Ya, di sini disebutkan, ya, ada mutasakhut wal jaza. Ya. Dia tidak menggerutu dan tidak merasa apa? Kayak apa ini? Dia tidak murka dan dia tidak menggerutu, ya, mengomel begitu, ya. Dia tidak, ya, apa istilahnya kalau bahasa kita ini, jaza ini kayak apa ya? Iya, mengomel, ya. Mengomel bahasa Indonesia, ikhwan, ya. Mengomel, omelan begitu, ya. Dia mengomel begitu. Dapat masalahnya begitu dia mengeluh, ya Allah. Ya, Allah musta'an. Jadi itu, dia tidak apa? Tidak menggerutu dan dia tidak mengeluh. Atau misalnya dia tidak menerima, misalnya tasakhut, murka. Nah, bentuk ihsan dalam sabar, dia hilangkan perbuatan tersebut. Itu diantara apa? Diantara berbuat baik. Kemudian apa? Di sini disebutkan faedah ahamiyatul hadis, ya, terkait pentingnya hadis ini. Qala an-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi menyebutkan hadal hadis minal ahaditsil jami'ati liqawaidil Islam. Hadis ini diantara hadis-hadis yang jami'ah, yang mencakup bagi kaidah-kaidah yang ada dalam syariat Islam. Wa qala Ibnu Daqiq al-Id rahimahullah, hadal hadis minal ahaditsil jami'ati liqawaida katsiratin, ya, liqawaida katsiratin. Baik. Hadis ini diantara hadis-hadis yang mencakup untuk kaidah-kaidah yang sangat banyak. Taib. Ya. Saya kira ini faedah-faedah tambahan, insyaallah. Taib. Nanti kita cukupkan dulu terkait hadis ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan di hadis yang ke-18. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadikan kita orang-orang yang muhsin, ya. Bagaimana cara ingin menjadi orang yang muhsin? Mintalah kepada al-muhsin, ya. Mintalah kepada al-muhsin agar diberikan kita menjadi hati yang ihsan, diberikan perbuatan yang ihsan. Baik.
bermuamalah ihsan dengan orang lain. Ya. Karena yang menjadi ujian terkadang bagi orang itu, ya, apakah dia itu bagus ihsannya kepada orang lain atau tidak, ketika dia bermuamalah kepada orang yang ada di bawahnya. Itu di situ dia punya ujian di situ, ya. Dia punya ujian di situ terkadang orang dia bisa dia ihsan kepada orang yang di atasnya, ya. Tapi dia kadang dia apa? Dia sulit untuk berlaku ihsan kepada orang yang ada di bawahnya. Nah ini, maka ya, berlaku ihsan tetap butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sudah pelajari, tetap kita minta hidayah sehingga apa? Menjadi orang yang ihsan. Dan ihsan itu tingkatan tertinggi, ikhwan. Tingkatan tertinggi dalam marotibul iman, marotibul Islam. Afwan. Astagfirullahaladzim. Marotibud din, ya Allah. Ya, jadi ihsan itu adalah tingkatan tertinggi dalam apa? Tingkatan-tingkatan agama Islam. Taib, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat dan tercatat sebagai amal ibadah sisi Allah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.